Kita sering mendengar tentang New World Order, dunia baru, tatanan dunia baru, yang digadang-gadang ini adalah menjadi wasilah atau mukadimah ataupun penghantar di mana Dajjal nanti akan turun ketika New World Order ini sudah terbangun dan kiamat step by stepnya akan dimulai. Kemudian di sisi teknologi kita mendengar tentang adanya Metaverse. Lantas apakah Metaverse ini yang dinamakan New World Order tersebut, dan apakah ini yang dimaksud sebagai pembukaan Dajjal akan turun dan memulai kiamatnya? Simak terus video ini sampai selesai. Yang paling booming tentang Metaverse adalah perusahaan Meta Inc. yang didirikan oleh Mark Zuckerberg. Kita tahu bahwa Mark Zuckerberg ini adalah seorang Yahudi, anak dari seorang pasangan Karen, seorang psikiater, dan Edward Zuckerberg, seorang dokter gigi. Mark merayakan acara Mitzvah pada umur 13 tahunnya. Apa sih Mitzvah itu? Gampangnya adalah sebuah perayaan di mana bahwa seorang anak ini sudah dianggap sudah cukup umur. Usianya sudah menapaki usia di mana dia sudah wajib melakukan kehidupan secara keagamaan. Singkatnya, kalau dalam Islam kita mengenal istilah balik. Setelah balik, anak akan mukallaf. Mukallaf itu maksudnya apa? Adalah anak Islam, anak Muslim yang sudah balik dan mukallaf ini sudah dikenai kewajiban beragama secara Islam secara utuh. Contohnya seperti sholat, seperti puasa, dan seterusnya. Kita akan bahas sebuah teori yang keren yang ada dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah 120. Walan tardo anggal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti untuk improvisasi, inisiasi maupun inovasi bagaimana agar kita orang-orang Muslim itu mengikuti bagaimana budaya kearifan lokal yang diciptakan oleh mereka, hingga kita mengikuti pemahamannya, mengikuti kehidupannya, mengikuti cara berpikirnya, dan bahkan mengikuti dunianya. Padahal kita orang-orang Muslim sebetulnya sudah memiliki statement tersendiri. Jika orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak henti-hentinya untuk improvisasi bagaimana agar membuat suatu kehidupan yang enak, keren, berbagai kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan, contohnya seperti medsos, Instagram, TikTok, dan lain-lain, yang digunakan untuk mereka agar menyenangkan kita, kemudian kita terlena dan kita mengikuti mereka pelan-pelan meninggalkan budaya keagamaan kita sendiri. Ini sebetulnya kita sudah mempunyai teori kesenangan sendiri dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Pada ayat ini Allah ngajarin kita bahwa carilah kesenangan dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan rahmat Allah itu sendiri, bukan dengan hal-hal yang maksiat yang bahkan melalaikan kita dari akhirat kita, dari agama kita, hingga dari Allah dan Rasul-Nya. Contoh yang gampang untuk mencari kesenangan dengan hal-hal yang mubah, hal-hal yang halal, itu adalah seperti kita bergurau dengan suami istri, atau pergi ke mall, jalan-jalan, ringan-ringan saja, tapi itu semuanya mampu untuk mengalihkan kita agar tidak mencari kesenangan dengan bermaksiat. Hal ini sebagaimana juga sering disampaikan oleh Gus Bahauddin Nur Salim dalam ceramahnya. Saat ini kita mengetahui sebuah pola kegembiraan, kesenangan, dan kebahagiaan. Kita bisa menemui itu semua dengan lewat seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Aplikasi sudah banyak sekarang ini.
Dahulu teknologi hanya bisa dikonsumsi, maksudnya dilihat, dibaca, didengar. Desain pun HTML murni. Inilah yang disebut Web 1.0. Kemudian Web 2.0 yang memiliki perkembangan desain yang mungkin lebih oke dari sebelumnya dan informasi yang lebih lengkap. Seperti contoh bisa menampilkan profil yang bisa kita hubungi. Kemudian disusul dengan 3.0 yang sudah lebih canggih di mana antar netizen bisa saling berkomunikasi. Contohnya seperti sudah ada kolom komentar dan lain-lain. Yang lebih amazing juga seperti Facebook sudah menciptakan Metaverse. Metaverse kita tahu sebuah dunia virtual yang hampir sama seperti dunia kita saat ini, cuman dalam keadaan online. Nggak cuman Facebook, Google itu juga sedang membangun metaverse-nya melalui pengembangan produk seperti Google Glass. Begitu juga Microsoft, perusahaan ini juga sedang menyiapkan metaverse-nya versi sendiri. Hal ini sebagaimana mereka mulai dari Mesh for Teams. Entah bagaimana perkembangan yang lebih sadis lagi nanti, entah itu web berapa .0 ya, entah bagaimana perkembangan yang lebih sadis, mungkin seperti yang ada di film Ready Player One, di mana manusia, umat manusia semuanya itu sudah hidup di masa online, bahkan lebih fokus yang di online daripada di offline, dan ini lumayan mengerikan. Nah, pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi pimpinan besar kita ketika dunia sudah sangat benar-benar online seperti Metaverse yang kita andai-andaikan dari tadi? Tidak lain adalah para pemilik perusahaan-perusahaan itu tadi. Mereka lah yang akan menjadi pemimpin kita. Dan mereka semuanya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini mungkin saja bisa sesuai dengan walan tardo angal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ayat di surat Al-Baqarah 120 itu tadi. Ketika Metaverse sudah siap, dunia online sudah bergerak, dan disinilah kemudian New World Order, tatanan dunia baru, mereka yang mengendalikan, mengatur, membuat suatu aturan main dalam hidup. Dan di sini juga ya inilah mungkin ya yang menjadi sumber munculnya kalimat-kalimat seperti jadi Tuhan di dunia yang diciptakannya. Jika sudah seperti ini, maka apakah kemudian mereka yang menjadi wakil-wakil dari Dajjal ini, kemudian Dajjal bisa segera muncul, turun, dan memulai step by step kiamat dengan bantuan wakil-wakil mereka seperti ini, para pemilik dan pimpinan Metaverse? Apakah di sini yang dimaksud yang kita bahas kali ini? Inilah pertanyaan yang akan selalu menjadi misteri. Bukan kami yang menentukan, tapi setidaknya kita bisa berpikir dan menganalisis semampunya. Maka pesan moral yang ada dalam konten kali ini adalah umat muslim jangan terlalu banyak mencari referensi kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dan hal-hal lainnya yang untuk menyenangkan hidup kita hanya bermodal seperti internet, Instagram, TikTok, medsos, semuanya dan lain-lain, hingga kita lupa dan lalai dengan keagamaan kita sendiri, kultur dan budaya keagamaan kita sendiri. Cobalah untuk melatih diri agar kita mencari kesenangan itu melewati hal-hal yang dimubahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya ngaji di Kismedia. Karena ngaji itu sebenarnya wajib loh. Wallahu a'lam bishawab.